Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5151 melewati Pulau Xuanhuo. Sekte itu kini menyadari situasi di dalam menara pemurnian iblis, sehingga masalah itu dapat ditangani oleh sekte tersebut. Lebih lanjut, Lin Bai juga sependapat dengan sekte tersebut, bahkan jika Raja Mayat atau wanita berbaju merah memiliki kekuatan untuk keluar dari menara pemurnian iblis, mereka tidak akan berani melakukannya dengan gegabah. Mereka tidak tahu kekuatan sekte Tianshui saat ini. Jika mereka gegabah keluar, mereka pasti akan menghadapi kematian jika ditekan oleh beberapa ahli tingkat buah dao besar. Setelah kembali dari menara pemurnian iblis, Lin Bai beristirahat selama beberapa hari, memulihkan diri dari luka-lukanya dan memulihkan kultivasinya. Kemudian, ia menerima perintah pemindahan dari sekte, memerintahkannya ke Kezu untuk membantu divisi Zhaoxing dalam memadamkan pemberontakan sekte Dewa Darah. Tetua Agung sangat mendesak inisiatif ini, bersikeras, melawan segala rintangan, agar Lin Bai secara pribadi pergi. Niat Tetua Agung jelas. Secara kebetulan, Bai Yifei muncul dari pertapaannya tepat pada saat itu, dan niat Tetua Agung sudah jelas, ia bermaksud memanfaatkan kesempatan ini untuk menguburkan Lin Bai selamanya di tanah Kezu. Meskipun Ketua Sekte dan Li Ziyan berusaha melindungi Lin Bai, mereka tak tega membuat para tetua marah. Terpaksa melakukannya, Ketua Sekte pun setuju untuk mengizinkan Lin Bai pergi ke Kezu. Ketua Sekte dan Li Ziyan sangat optimistis terhadap Lin Bai, meyakini bahwa ia lebih cocok daripada Bai Yifei untuk menjadi putra suci Sekte Tianshui. Meskipun Ketua Sekte tidak menyukai Lin Bai, bahkan merasa agak kesal, terutama setelah tawar-menawar Lin Bai dengannya, ketidaksenangannya semakin menjadi-jadi. Meskipun ia bersedia, demi masa depan jangka panjang Sekte Tianshui, Ketua Sekte tetap menganggap Lin Bai lebih cocok untuk posisi putra suci. Demi keselamatan Lin Bai, Ketua Sekte dan Li Ziyan mengizinkannya pergi sendiri tanpa bergabung dengan tim Sekte ke Kezu. Setibanya di sana, ia dapat berkumpul kembali dengan tim dan melaporkan kedatangannya dengan selamat. Keesokan paginya, Lin Bai meninggalkan Pulau Mingyue dan memulai perjalanannya ke Kezu. Sesampainya di pinggiran Kepulauan Tianhe, Lin Bai menaiki perahu roh dan berlayar melewati Laut Cermin Air. Susunan teleportasi jarang ditemukan di atas Laut Cermin Air. Lin Bai harus meninggalkan Sekte Tianshui dan mencapai Kota Badai, yang terletak di tepi Laut Suijing, sebelum ia dapat menggunakan susunan teleportasi untuk pergi. Ia menaiki perahu roh dan melesat melintasi laut. Berdiri di haluan, Lin Bai menatap pemandangan laut yang menakjubkan. Ini adalah pertama kalinya Lin Bai meninggalkan Laut Suijing sejak bergabung dengan Sekte Tianshui. Namun, Lin Bai sudah lama terbiasa dengan pengembaraan seperti ini. Perahu roh meninggalkan Sekte Tianshui, melewati laut bertaring, dan tiba di Kota Badai. Perjalanannya lancar, tanpa bahaya yang dihadapi, dan tanpa gangguan dari 3 bajak laut utama maupun 3 klan iblis utama. Laut Suijing akhir-akhir ini cukup damai. 3 bajak laut utama dan 3 klan iblis utama tak berani menunjukkan wajah mereka. Ya, tanpa bajak laut dan iblis, Laut Suijing memang damai. Semua ini berkat kakak senior Lin Bai. Benar, kakak senior Lin Bai membunuh 2 calon putra naga dari klan Jiaolong di Laut Fangya, membuat 3 klan iblis utama dan 3 bajak laut utama ketakutan hingga berani menunjukkan wajah mereka. Lega sekali, klan Jiaolong, yang mengandalkan kekuatan mereka yang terkumpul selama bertahun-tahun, ingin bertindak gegabah terhadap Sekte Tianshui. 2 tebasan pedang kakak senior Lin Bai merupakan tamparan keras bagi klan Jiaolong. Berdiri di atas perahu roh, Lin Bai mendengar banyak murid membicarakan pembantaian naga di Laut Fangya. Lin Bai tersenyum getir. Ia tak pernah menyangka bahwa pembunuhan 2 calon putra naga di Laut Fangya akan menimbulkan kegemparan di dalam Sekte Tianshui. Pada saat ini, Lin Bai akhirnya mengerti mengapa Ketua Sekte dan Li Ziyan begitu menghargainya. Tindakan membunuh naga di Laut Fang saja telah meningkatkan moral sekte, dan nama Lin Bai perlahan-lahan menjadi kepercayaan yang dipegang oleh banyak murid Sekte Tianshui. Pembantaian naga Lin Bai membuktikan bahwa Sekte Tianshui belum mati. Laut Fang ada di depan. Itu Pulau Xuanhuo, tempat kakak senior Lin Bai membantai naga. Ketika perahu roh melewati Laut Fang, rutenya tidak memungkinkan untuk melewati Pulau Xuanhuo, tetapi jelas perahu itu sengaja mengambil jalan memutar yang lebar, melewati arah Pulau Xuanhuo. Sesampainya di Pulau Xuanhuo, semua prajurit berdiri, berkumpul di pagar, dan menatap pulau kuno itu dengan penuh hormat. Pulau Xuanhuo telah hancur oleh pertempuran besar, tetapi karena di sanalah Lin Bai membantai naga, Sekte Tianshui dengan cermat memulihkannya, meninggalkannya dalam keadaan baru. Lin Bai telah membantai banyak naga di sini, dan mayat mereka kini telah diambil oleh klan naga. Namun, di puncak-puncak di tengah Pulau Xuanhuo, seorang guru Sekte Tianshui telah mengukir serangkaian mural. Mural-mural itu menggambarkan Lin Bai membantai naga. Berdiri di haluan, Lin Bai mengaktifkan mata Dharma Suranya dan menatap Pulau Xuanhuo.
Ia segera melihat mural-mural di puncak gunung, dan senyum canggung tersungging di bibirnya. Apakah itu benar-benar perlu? Tanya Lin Bai sambil tersenyum kecut. Bahkan Lin Bai merasa Sekte Tianshui agak berlebihan. Ia hanya membunuh 2 naga dengan santai, tidak cukup bagi Sekte Tianshui untuk menghormatinya dengan sebuah monumen dan mengagungkan prestasinya. Namun, harus diakui bahwa mural-mural tersebut memiliki efek peningkatan moral bagi para pengikut Sekte Tianshui, baik batin maupun lahir. Setidaknya Lin Bai jelas merasakan bahwa ketika para prajurit di perahu roh melihat mural-mural tersebut, wajah mereka berseri-seri dengan antusiasme dan kekaguman, hati mereka dipenuhi semangat juang dan harapan. Mungkin inilah yang diinginkan Sekte Tianshui. Lagi pula, Sekte Tianshui telah mengalami kemunduran terlalu lama, dengan banyak sumber daya kultivasinya dirampas oleh faksi-faksi kuat. Sudah terlalu lama, Sekte Tianshui telah ditindas dan dieksploitasi. Dibutuhkan sosok yang kuat untuk bangkit, bersuara, dan mengemban misi kebangkitan Sekte Tianshui. Prestasi Lin Bai dalam membasmi naga di Pulau Xuanhuo tak diragukan lagi merupakan pencapaian paling gemilang yang dicapai oleh setiap murid Sekte Tianshui dalam beberapa tahun terakhir. Ayah, kalau aku besar nanti, aku ingin menjadi pendekar pedang seperti kakak senior Lin Bai. Seorang anak laki-laki kecil memanggil dengan suara lembut kepada pria parubaya di sampingnya. Pria parubaya itu, berseri-seri kegirangan, memberikan semangat. Wajah Lin Bai memerah mendengar kata-kata itu, dan ia tersenyum agak canggung. Ia segera berbalik, menundukkan kepala, dan memasuki kabin. Perahu roh itu bergerak sangat lambat di dekat Pulau Xuanhuo, seolah sengaja memberi waktu bagi para prajurit di atas perahu untuk mengagumi mural yang menggambarkan Lin Bai sedang membasmi naga di Pulau Xuanhuo. Keesokan harinya, perahu roh itu tiba di kota badai tepat tengah malam. Sehari setelah kepergian Lin Bai, rombongan kedua murid Sekte Tianshui yang menuju ke Zhu telah siap. Di antara mereka adalah Bai Yifei dan Zhou Xinjun. Tetua yang memimpin rombongan ini tak lain adalah Zheng Yuan. Waktunya hampir tiba, ayo berangkat. Zheng Yuan melirik ke langit, menghitung jumlah orang dengan cermat, dan mengumumkan keberangkatan. Bai Yifei dan Zhou Xinjun melihat sekeliling tetapi tidak menemukan jejak Lin Bai. Tetua, sepertinya salah satu rekan seperguruan kita belum tiba. Bisakah kita menunggu sedikit lebih lama? Tanya Bai Yifei. Siapa itu? Tanya Zheng Yuan bingung. Adik Lin Bai belum tiba, jawab Bai Yifei dengan tenang. Jadi Lin Bai, kalau begitu, tidak perlu menunggu. Pemimpin sekte sudah memerintahkannya untuk diam-diam pergi ke Kezu sebelumnya. Begitu dia tiba di Kezu, dia pasti akan datang bergabung dengan kita. Kata Zheng Yuan. Mendengar ini, wajah Bai Yifei tiba-tiba menjadi muram. Bab 5152 5 Dewa Pulau Timur. Lin Bai sudah pergi. Tidak perlu menunggu. Ayo pergi. Zheng Yuan memerintahkan perahu roh untuk berangkat. Tatapan Bai Yifei melotot, ekspresinya berubah saat ia berbicara, Tetua, apakah Lin Bai sudah pergi ke Kezu, atau dia melarikan diri karena takut dihukum? Bai Yifei, apa maksudmu? Tanya Zheng Yuan dingin. Bai Yifei tahu bahwa menantang para tetua tidak akan menghasilkan apa-apa. Bahkan Master Sekte harus bersikap sopan ketika bertemu para tetua di alam buah Tai Dao. Karena itu, karena tidak ingin berdebat lebih jauh dengan Zheng Yuan, ia berkata, kalau begitu, aku juga ingin pergi ke Kezu sendirian. Aku minta izinmu. Tidak, Lin Bai punya misi rahasia, dan kau tidak punya pekerjaan lain. Kenapa pergi sendirian? Zheng Yuan menolak mentah-mentah. Ikuti saja tim dan pergi ke Kezu. Berangkat. Zheng Yuan tidak memberi Bai Yifei waktu untuk berbicara, dan memerintahkan perahu roh untuk berlayar. Melihat sikap tegas Zheng Yuan, Bai Yifei tak punya pilihan selain menurut. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisik Zhou Xinjun. Mungkinkah Lin Bai benar-benar melarikan diri karena takut akan kejahatannya? Bai Yifei berdiri di haluan, menatap ke kejauhan. Ia berkata dengan dingin, Lin Bai menuju ke Zhu sendirian. Dia sendirian, jadi dia bisa pergi kemanapun dia mau. Siapa yang tahu apakah dia akan pergi ke Kezu? Dia sendirian. Begitu dia meninggalkan Laut Suijing, akan sulit menemukannya. Mendengar kabar bahwa Lin Bai pergi ke Kezu sendirian, pikiran pertama Bai Yifei adalah dia telah melarikan diri. Melarikan diri. Karena takut akan kejahatan. Bai Yifei dan Zhou Xinjun sama-sama tahu bahwa jika Lin Bai meninggalkan Laut Suijing dan Haizu, dia akan bebas terbang. Dunia ini begitu luas, jika Lin Bai ingin bersembunyi, di mana Bai Yifei dan Zhou Xinjun akan menemukannya. Dia ingin melarikan diri, tapi tidak akan semudah itu. Bai Yifei mendengus dingin. Berdiri di atas perahu roh, seberkas cahaya spiritual melesat keluar dari tas penyimpanannya, langsung menuju kepulauan Tianhe milik Sekte Tianshui. Zheng Yuan memperhatikan cahaya spiritual itu melesat keluar dari perahu roh, tetapi tidak berusaha menghentikannya. Ia hanya memperhatikan dengan tenang dan berbisik, Lin Bai, hanya ini yang bisa kulakukan. Mulai sekarang, semuanya tergantung pada keberuntunganmu.
Cahaya spiritual yang melesat dari tangan Bai Yifei mendarat tepat di sebuah pulau di Kepulauan Tianhe. Di dalam sebuah paviliun di pulau itu, 3 pria dan 2 wanita sedang duduk dan minum. Cahaya spiritual itu melesat masuk ke pulau itu dan mendarat di tangan seorang lelaki tua bungkuk di antara kelima lelaki tua itu. Di tangan lelaki tua bungkuk itu, cahaya spiritual berubah menjadi transmisi suara, memasuki telinganya. Sesaat kemudian, lelaki tua itu mendengar suara Bai Yifei dan tiba-tiba membuka matanya, kilatan cahaya bersinar di matanya. Apa yang terjadi, Tetua Liu? Keempat lelaki tua lainnya menatap lelaki tua bungkuk itu. Saudara Bai mengirim pesan yang mengatakan bahwa Lin Bai telah melarikan diri dari sekte karena takut akan hukuman. Saudara Bai telah diperintahkan ke Kezu, tetapi para tetua mencegahnya turun. Jadi dia meminta kita untuk pergi dan menangkap Lin Bai. Pria tua bungkuk bernama Liu Tua itu dengan singkat menyampaikan pesan Bai Yifei kepada keempat orang lainnya. Mendengar ini, keempat orang itu berdiri dan berkata dengan tegas, karena ini perintah saudara Bai, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menangkap Lin Bai dan membawanya kepadanya. Orang lain menambahkan, saudaramu Hua Qing sudah seperti saudara bagi kita. Sayang sekali dia meninggal di tangan Lin Bai. Jika kita bisa membalaskan dendam saudaramu Hua Qing, kita harus melakukan bagian kita. Keempatnya sepakat untuk pergi dan menangkap Lin Bai. Tetua Liu mengangguk dan berkata, kalau begitu, jangan buang waktu. Aku beri kalian waktu 3 jam untuk menyiapkan senjata ajaib, ramuan, dan sumber daya lainnya. Berkumpul di pulauku dalam 3 jam. Kita akan menangkap Lin Bai. Setelah berunding, mereka semua berbalik dan berangkat. 3 jam kemudian, sebuah perahu roh meninggalkan Kepulauan Tianhe dan menuju pinggiran Laut Suijing. Saat perahu roh meninggalkan pulau, Li Jiang, yang telah menyaksikan semua ini dari atas awan, mencibir dan berbalik. Di dalam lembah bunga Master Sekte, Li Ziyan berkata dengan hormat, seperti yang kuduga, seperti yang kita duga, Bai Yifei tidak bisa meninggalkan perahu roh, jadi kita harus membiarkan yang lain mencari jejak Lin Bai. Baru saja, 5 dewa Pulau Timur telah meninggalkan Laut Suijing. Pemimpin sekte membungkuk dan mengambil sekuntum bunga dari lumpur, memegangnya di tangan dan memainkannya dengan hati-hati, lalu berkata dengan lembut, 5 dewa Pulau Timur, haha, aku benar-benar tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Berdasarkan kultivasi mereka, bisakah mereka menyandang kata abadi? Li Ziyan tersenyum pahit dan berkata, pemimpin sekte, kelima orang ini bukanlah sosok yang bisa dengan mudah diganggu. Mereka semua adalah tokoh dari era yang sama dengan Bai Yifei. Saat itu, Bai Yifei mendominasi para pahlawan di daftar Dewa Tian Sui Dao, dan kelima orang ini mengikutinya dari dekat. Meskipun Bai Yifei tidak menaklukkan mereka, kelima orang ini selalu ingin bergabung dengan Bai Yifei selama bertahun-tahun, berharap setelah Bai Yifei menjadi putra suci, mereka juga bisa mendapatkan cahaya dan mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk kultivasi. Saat itu, 5 Dewa Pulau Timur sudah menunjukkan kecemerlangan yang luar biasa. Sekarang, hampir 2000 tahun telah berlalu, dan kultivasi serta kekuatan mereka menjadi semakin luar biasa. Aku khawatir. Li Ziyan berhenti bicara. Jangan khawatir, Lin Bai pasti akan menemukan cara untuk mengatasinya. Sang Master Sekte berpikir dengan hati-hati dan memutuskan untuk tidak membiarkan Li Ziyan campur tangan. Ya, jawab Li Ziyan, sambil berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Sang Master Sekte menambahkan, akhir-akhir ini aku merasakan tanda-tanda peningkatan dalam kultivasiku. Aku berencana untuk mengasingkan diri untuk sementara waktu, kira-kira 2 atau 3 bulan. Wajah Li Ziyan berseri-seri gembira. Sepertinya penelitian Master Sekte selama bertahun-tahun dalam seni budidaya dan kultivasi bunga telah mengalami kemajuan. Ini sungguh patut dipuji. Sang Master Sekte meluruskan pinggangnya, mengamati bunga-bunga yang menutupi gunung, dan tersenyum. Ya, bagaimanapun juga, setelah 1000 tahun berkultivasi, akhirnya kita membuat kemajuan. Selama masa pengasinganku, segala hal yang berkaitan dengan sekte akan diputuskan olehmu dan Tetua Agung. Li Ziyan mengangguk dan dengan hormat menerima perintah itu. Dengan itu, Li Ziyan meninggalkan lembah bunga. Setengah hari kemudian, sang pemimpin sekte melepas jubah bunganya dan berganti dengan gaun putih yang bersih dan rapi. Ia mengenakan topeng kasa, jepit rambut giok di kepalanya, dan sepatu bot putih di kakinya. Dengan sekejap, ia menghilang ke lembah bunga, keberadaannya tak diketahui. Pada tengah malam, perahu roh berlabuh di laut cermin air dan mendarat di kota badai. Setelah tiba di kota badai, Lin Bai berjalan menyusuri jalanan dan tiba di susunan teleportasi. Ia mengeluarkan token murid sekte Tiansui-nya dan meninggalkan kota badai tanpa hambatan. Menurut peta sederhana negara Chu yang sebelumnya diperoleh Lin Bai dari sekte tersebut, Lin Bai berteleportasi ke Haizu dan, melalui berbagai susunan teleportasi di Haizu, menuju ke Zhu.
Haizu dan Kezu dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, membutuhkan setidaknya ratusan susunan teleportasi dan melintasi 5 atau 6 perbatasan negara sebelum mencapai Kezu. Sepanjang perjalanan, Lin Bai menembus pegunungan dan menyeberangi sungai. Berawal dari Laut Cermin Air, ia melakukan perjalanan dengan selamat hingga mencapai daerah perbatasan di luar Kezua. Bab 5153 Kota Siuling. Susunan teleportasi antar negara sangat langka, dan umumnya tidak dapat diakses oleh prajurit biasa. Oleh karena itu, Lin Bai hanya bisa berteleportasi ke kota di luar Kezu. Di sebuah kota tak bernama di perbatasan Kezu, susunan teleportasi berkelebat, dan Lin Bai muncul. Hanya Lin Bai yang terteleportasi masuk. Namun, barisan panjang terbentuk di luar susunan teleportasi. Begitu Lin Bai muncul, para prajurit bergegas masuk dan segera pergi. Orang ini benar-benar aneh. Apa dia tidak tahu situasi terkini di Kezu? Beraninya dia berteleportasi ke sini. Ya, kita semua menghindari Kezu, tapi dia datang sendirian. Dia mencari mati. Melihat Lin Bai muncul dari susunan teleportasi, banyak prajurit menatapnya dengan tatapan aneh. Bisikan mereka tentu saja terdengar oleh Lin Bai, tetapi dia mengabaikan mereka dan melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba, suara keras meletus dari kota. Boom! Seluruh kota berguncang hebat, dan kekuatan mengerikan dari energi spiritual yang berbenturan berdesir keluar dari kejauhan. Dalam sekejap, banyak bangunan di distrik timur kota hancur menjadi abu, dan asap tebal mengepul ke langit. Apa yang terjadi? Apakah para preman kultus Dewa Darah telah menyerbu tempat ini? Tidak, tidak, lepaskan aku, lepaskan aku. Melihat perubahan di kota, para prajurit di depan susunan teleportasi mulai mengerumuni, berlari ke arahnya dengan ekspresi ketakutan. Namun, susunan teleportasi hanya dapat mengangkut maksimal 100 orang sekaligus. Setidaknya ada ratusan ribu prajurit di alun-alun teleportasi sekarang, dan mustahil untuk mengangkut mereka semua dalam sekejap. Semua orang bertarung, dan aku juga bertarung. Dalam sekejap, kekacauan pecah di depan alun-alun teleportasi. Semuanya, tenang, berbaris. Kita semua bisa keluar dari sini. Jangan panik, jangan panik. Ya Tuhan, kau terus menyuruhku untuk tidak panik, tapi kau terus menyerang. Sialan kau, minggir. Para prajurit mulai mengamuk dengan panik, gelombang energi spiritual memancar dari mereka. Sepertinya mereka akan terlibat dalam pertarungan. Di alun-alun teleportasi, ratusan ribu orang berada dalam kekacauan, dan beberapa sudah mulai bertarung. Lin Bai berdiri di samping, mengamati pemandangan yang kacau. Ekspresinya menjadi muram, dan ia berbisik, ini bahkan bukan wilayah Kezu, tapi aku tidak menyangka akan terlibat. Orang-orang ini tampaknya adalah prajurit yang melarikan diri dari Kezu, berharap menggunakan susunan teleportasi di sini untuk pergi. Setelah melirik alun-alun teleportasi, Lin Bai melihat ke arah kota timur. Akibat ledakan keras tadi, seluruh lingkaran sihir kota telah hancur. Tanpa lingkar sihir anti terbang, semua prajurit bisa terbang ke langit. Pada saat itu, sekelompok pria pembunuh menyerang dari alun-alun teleportasi. Minggir, keluarga Li dari kota Siuling telah diperintahkan untuk memburu para kultus Dewa Darah. Minggir! Sebuah teriakan keras terdengar. Lin Bai melihat ke arah suara itu dan melihat 3 prajurit dikejar oleh ratusan orang. Ketiganya, terluka parah dan pucat, tampak lemah saat mereka berlari menuju susunan teleportasi, tampaknya berharap dapat menggunakan kekuatan susunan itu untuk melarikan diri. Ketiga pria itu, berjuang mati-matian, berlari ke alun-alun teleportasi, berteriak, kami adalah prajurit dari divisi Zhaoxing, diperintahkan ke Kezu. Keluarga Li dari kota Siuling telah menjadi anggota sekte Dewa Darah. Prajurit Kezu, patuhi perintahku. Segera basmi keluarga Li dari kota Siuling. Kota ini adalah kota Siuling. Keluarga Li adalah keluarga terbesar di kota Siuling. Ketiga pria itu meraung dan mengeluarkan token emas dari tas penyimpanan mereka. Di atasnya tertulis 5 karakter besar, Negara Chu. Zhao Xingxi. Di belakangnya tertulis, taati kehendak langit di atas dan hakimi orang-orang di bawah. Dan di ujungnya, tertulis informasi identitas prajurit Zhao Xingxi. Meskipun Lin Bai belum pernah melihat token identitas Zhao Xingxi, ia meliriknya dan menilai bahwa itu pasti asli. Token itu asli, tetapi tidak diketahui apakah orang yang memegang token itu asli. Ketiga pria itu terbaring di petak susunan teleportasi dan telah mencapai jalan buntu. Para prajurit keluarga Li yang seperti serigala dan harimau di belakang mereka berjalan mendekat dengan wajah garang. Prajurit Kezu, dengarkan perintahku, segera hancurkan keluarga Li dari kota Siuling. Para prajurit di petak susunan teleportasi semua tercengang, menatap ketiga pria itu, tak bergerak. Ketiga pria itu sedikit cemas dan berteriak lagi. Pada saat ini, banyak anggota keluarga Li tiba dengan cepat, mengepung ketiganya. Pada saat yang sama, seorang tetua memandang ke arah kerumunan di alun-alun teleportasi dan berseru, ketiganya adalah kultus Dewa Darah sejati. Mereka menyusup ke kota Siuling dengan tujuan tunggal menghancurkan susunan teleportasinya.
Untungnya, keluarga Li kita mengetahui rencana mereka lebih awal dan mengungkap rencana jahat mereka. Baru setelah itu kita dapat menjaga keamanan susunan teleportasi. Tetua ini jelas seorang pejuang terkemuka dalam keluarga Li. Kata-katanya tak diragukan lagi lebih meyakinkan daripada kata-kata tiga pejuang yang mengaku berasal dari divisi Zhaoxing. Jadi begitu, Senior Li, kau sungguh benar. Para kultus Dewa Darah ini pantas dicabik-cabik. Keluarga Li melakukan hal yang benar. Bagus sekali, para senior keluarga Li. Bunuh ketiganya di sini. Para pejuang di depan alun-alun teleportasi jelas lebih mempercayai para pejuang keluarga Li, berganti pihak dan menuju keluarga Li. Keluarga Li kita masih perlu menangkap ketiganya dan menginterogasi mereka dengan ketat. Aku tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Tetua itu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada murid-murid keluarga Li untuk membawa ketiganya pergi. Ketiga pria itu, tak berdaya melawan dan hampir jatuh ke tangan keluarga Li, berteriak panik, kami prajurit dari divisi Zhaoxing. Ini medali emas mereka. Kenapa kalian tidak menuruti perintahku? Kenapa kalian tidak menuruti perintahku? Kami punya informasi penting tentang kultus Dewa Darah. Ayo selamatkan kami. Ketiga pria itu menatap para prajurit di alun-alun teleportasi, berteriak sekeras-kerasnya. Meskipun Lin Bai tidak tahu bagaimana mereka bisa berada dalam kesulitan ini, satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup adalah meyakinkan para prajurit di alun-alun tentang identitas mereka. Medali emas divisi Zhaoxing itu tampak asli. Mungkinkah ketiga orang ini benar-benar prajurit divisi Zhaoxing? Set, berhenti bicara. Terlepas dari apakah mereka prajurit divisi Zhaoxing atau bukan, kita hanya perlu keluar dari Kezu dengan selamat. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Lin Bai berdiri di tengah kerumunan, dan banyak prajurit di sekitarnya melihat medali emas divisi Zhaoxing dan berbisik. Jelas, banyak prajurit mengenali medali emas Zhao Xingxi, tetapi mereka tidak ingin bertindak, karena mereka hanya ingin meninggalkan Kezu dengan aman dan menghindari sorotan publik untuk sementara waktu. Jika mereka bertindak saat ini, mereka pasti akan menjadi musuh keluarga Li. Keluarga Li adalah keluarga terbesar di kota Xiuling, dan susunan teleportasi di sini juga milik keluarga Li. Begitu keluarga Li terprovokasi, keluarga Li akan menutup susunan teleportasi, dan semua prajurit di sini akan terjebak sampai mati di kota Xiuling. Sekarang para prajurit di alun-alun susunan teleportasi semuanya memiliki mentalitas, urus-urusanmu sendiri. Bahkan jika seseorang mengenali bahwa medali emas Zhao Xingxi itu asli, mereka tidak ingin menimbulkan masalah. Tapi jelas, tidak semua orang di dunia ini acuh tak acuh. Saat ketiga orang itu hendak dibawa pergi oleh keluarga Li, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari alun-alun susunan teleportasi, tunggu. Bab 5154 Kampung Halaman. Tunggu. Suara melengking seorang pria menggema dari alun-alun teleportasi. Semua orang menoleh dan melihat seorang pria paruh baya berjubah hitam, wajahnya dipenuhi usia, dan janggutnya yang acak-acakan perlahan mendekat. Ia bertanya dengan dingin, bagaimana keluarga Li di kota Xiuling bisa memastikan ketiga orang ini adalah anggota kultus Dewa Darah? Tetua keluarga Li melirik pria kekar itu dan berkata, sebagai keluarga terbesar di kota Xiuling, tentu saja kami punya metode dan intelijen sendiri. Kami menerima perintah rahasia dari divisi Zhaoxing, yang memberitahu kami bahwa anggota kultus Dewa Darah telah menyusup ke kota Xiuling dan menuntut agar kami menangkap mereka. Setelah beberapa hari penyelidikan, kami akhirnya berhasil memastikan identitas mereka. Kami berencana menutup jaringan hari ini, tetapi kami menghadapi perlawanan sengit dari orang-orang ini, itulah sebabnya ada begitu banyak keributan. Kata tetua itu perlahan. Kata-katanya lugas, hampir tanpa celah. Ia mengaitkan semua informasi itu dengan divisi Zhaoxing. Memang, divisi Zhaoxing adalah pedang tajam di tangan dinasti Chu. Para prajuritnya tersebar di seluruh negeri Chu, dan mereka menerima laporan intelijen yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Tidak mengherankan jika divisi Zhaoxing menerima laporan intelijen bahwa para prajurit Sekte Dewa Darah telah menyusup ke kota Xiuling dan mengirim keluarga Li untuk menangkap mereka. Tapi medali emas divisi Zhaoxing yang mereka pegang itu asli. Kata pria kekar itu tegas. Tetua keluarga Li tersenyum tipis. Sekalipun medali emas itu asli, itu tidak menjamin bahwa orang ini adalah prajurit divisi Zhaoxing. Kalian semua tidak tahu bahwa pengikut Sekte Dewa Darah sangat berbahaya. Mereka bisa membunuh seorang prajurit divisi Zhaoxing, merebut medali emas mereka, dan menyembunyikan identitas mereka sendiri. Itu tidak mengejutkan. Kata pria kekar itu. Medali emas divisi Zhaoxing tertanam dengan jiwa darah. Begitu seorang prajurit mati, medalinya langsung hancur. Mustahil bagi seseorang untuk membunuh seorang prajurit divisi Zhaoxing, mengambil medali emasnya, dan menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Tetua keluarga Li menyipitkan mata, merenung sejenak, lalu tersenyum dan berkata, mungkin ketiga prajurit divisi Zhaoxing ini adalah mata-mata yang ditanam oleh Sekte Dewa Darah di dalam divisi Zhaoxing.
Kau tahu, Sekte Dewa Darah telah menginvestasikan banyak upaya dalam kebangkitan mereka. Wajar jika mereka memiliki beberapa mata-mata di dalam divisi Zhao Xing. Kata-kata tetua keluarga Li meyakinkan semua orang. Bahkan Lin Bai tidak meragukan keluarga Li. Lagi pula, kata-kata tetua keluarga Li begitu logis dan jelas sehingga mustahil untuk tidak mempercayainya. Hahaha, Senior Li, kau adalah tokoh terkenal dari keluarga Li di kota Xiuling, kenapa kata-katamu malah lebih omong kosong lagi? Pria kuat itu bertanya dengan tegas. Pertama, kau terus mengatakan bahwa itu adalah perintah yang diberikan kepadamu oleh Zhao Xingxi, dan kemudian kau mengatakan bahwa ketiga orang ini adalah mata-mata yang ditanam oleh Sekte Dewa Darah di Zhao Xingxi. Tidakkah kau pikir kata-katamu bertentangan, dan kau merasa seperti sengaja membela diri? Wajah tetua keluarga Li sedikit memucat, tetapi ia tetap menjawab dengan ekspresi normal, kurasa tidak. Hah, kenapa aku harus menjelaskan kepadamu apa yang akan terjadi antara keluarga Li dan Zhao Xingxi? Jangan lancang, kalau tidak, jangan salahkan keluarga Li-ku karena bersikap kasar. Seseorang, bawa pergi ketiga orang ini. Tetua keluarga Li jelas tidak ingin berurusan dengan pria kuat ini, dan segera memerintahkan para prajurit keluarga Li untuk membawa pergi ketiga orang itu. Berhenti. Pria kekar itu meraung, para pemuja Dewa Darah, kalian telah menghancurkan keluargaku. Bagaimana mungkin aku membiarkan kalian berbuat sesuka hati hari ini? Mati. Pria kekar itu melompat, dan kultivasi puncak alam Dewa Dao menyebar, melesat ke arah para prajurit keluarga Li. Ketiganya melihat seseorang bertindak demi keadilan, dan segera mengerahkan sisa tenaga mereka untuk berteriak, kami punya informasi yang bisa menyelamatkan Kezu. Kalian semua adalah pejuang Kezu. Kezu adalah tempat kalian dilahirkan, dibesarkan, dan dibesarkan. Setiap gunung, sungai, rumput, dan pohon di sini adalah saudara kalian. Apakah kau ingin melihat tanah airmu direbut oleh kultus Dewa Darah yang jahat? Kami memegang medali emas Zhao Xingxi, medali yang mustahil dipalsukan. Tolong bantu kami melarikan diri dan selamatkan Kezu. Saat pria tegap, Zhang Yi, beraksi. Ratusan ribu orang di alun-alun teleportasi merasakan gelombang nostalgia akan tanah air mereka. Kezu adalah tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan, tempat mereka tumbuh dewasa, tempat keluarga mereka berada. Namun karena kultus Dewa Darah, mereka terpaksa melarikan diri, meninggalkan keluarga mereka. Memikirkan hal ini, banyak prajurit merasakan gelombang amarah. Gelombang kekuatan yang mengerikan terpancar dari banyak prajurit di alun-alun teleportasi. Tetua keluarga Li melihat situasi yang meresahkan dan berteriak, bahwa mereka pergi. Tinggalkan mereka. Pria tegap itu menerjang ke depan dan melancarkan pukulan yang kuat. Mencari mati. Tetua keluarga Li mendengus dingin, mengangkat tangannya dan menyerang dengan tinju. Tinju itu bertabrakan dengan pria tegap itu, membuat keduanya mundur 100 meter. Pada saat yang sama, di antara ratusan ribu prajurit di alun-alun teleportasi, seseorang melepaskan aliran energi spiritual, menyerang langsung ke perkemahan keluarga Li, mencoba membantu mereka secara diam-diam. Medali emas Zhao Xingxi itu asli, jadi identitas ketiganya tidak mungkin palsu. Meskipun kita tidak ingin memprovokasi keluarga Li, kita sudah melihat Kezu jatuh sepenuhnya. Kita tidak bisa mengalahkan kultus Dewa Darah. Kita juga tidak bisa mengalahkan keluarga Li. Tapi, kita bisa membantu mereka secara diam-diam. Banyak prajurit mencapai konsensus implisit, mereka tidak akan menyerang, hanya menawarkan bantuan rahasia. Tiba-tiba, ratusan prajurit berjubah hitam dan topi bambu menyerbu dari kerumunan, menyerbu ke arah para prajurit keluarga Li. Semua yang menyerang adalah Dewa Dao Puncak. Para prajurit keluarga Li juga bukan manusia biasa. Kebanyakan yang mengejar ketiga pria itu adalah Dewa Dao, dan banyak yang mencapai puncak alam itu. Gemuruh. Untuk sesaat, seluruh alun-alun teleportasi menjadi kacau. Kerumunan di sekitar mereka segera minggir, mundur dari medan perang. Sekelompok pengkhianat. Membantu kultus Dewa Darah adalah aib bagi para prajurit Kezu. Bunuh mereka semua. Tetua keluarga Li mendengus dingin, melotot tajam ke arah para prajurit yang menyerbu. Bawa mereka bertiga pergi. Bersamaan dengan itu, tetua keluarga Li memerintahkan para prajurit untuk membawa mereka bertiga pergi. Lin Bai, yang berdiri di tengah kerumunan, menyaksikan semuanya. Lin Bai menyaksikan aksi heroik banyak prajurit di alun-alun teleportasi, dan juga melihat 6 prajurit membawa mereka bertiga pergi. Detik berikutnya, Lin Bai diam-diam meninggalkan kerumunan. Di luar alun-alun teleportasi, di sebuah gang terpencil. Keenam anggota keluarga Li menyeret mereka bertiga ke dalam gang dan segera membawa mereka pergi. Namun, pada saat itu, sesosok muncul di hadapan keenam anggota keluarga Li. Itu adalah Lin Bai, yang baru saja meninggalkan alun-alun teleportasi. Minggir, teriak keenam anggota keluarga Li dengan dingin, seolah-olah mereka telah berhadapan dengan musuh yang tangguh.
Lin Bai berjalan mendekat, melirik ke 6 prajurit keluarga Li, dan dengan lambaian tangannya, energi pedang yang mengerikan melesat dari lengan panjangnya, menghempaskan ke 6 pria itu. Mereka jatuh ke tanah dan pingsan. Satu energi pedang melukai dan membuat ke-6 prajurit tingkat Dewa Dao pingsan, membuat ketiga pria itu tercengang. Dari divisi Zhaoxing, Lin Bai menghampiri ketiga pria itu dan bertanya dengan dingin. Ketiga pria itu memucat dan mengangguk cepat. Lin Bai bertanya, mengapa aku harus mempercayai identitas kalian? Bab 5155, Tim Agen Rahasia. Meskipun ada 6 prajurit keluarga Li yang membawa pergi 3 orang dari Zhao Xingxi, mereka semua berada di alam Dewa Dao. Namun, kekuatan mereka jelas tidak cukup di hadapan Lin Bai. Dengan energi pedang, Lin Bai melukai beberapa dari mereka hingga pingsan. Dari Zhao Xingxi, Lin Bai menatap ketiga Zhao Xingxi yang terluka parah dan bertanya dengan dingin. Melihat Lin Bai tiba-tiba muncul dan membuat ke-6 orang itu pingsan dengan kekuatan guntur, ketiga Zhao Xingxi ketakutan dan memucat. Sekarang situasinya tidak jelas, dan mereka tidak dapat membedakan apakah Lin Bai adalah musuh atau teman. Mendengar pertanyaan Lin Bai, mereka hanya bisa mengangguk. Mengapa aku harus percaya bahwa kalian dari Zhao Xingxi? Lin Bai bertanya lagi. Kami memiliki medali emas Zhao Xingxi. Ketiganya mengeluarkan medali emas itu lagi. Kali ini, Lin Bai mengambil medali emas itu dan memeriksanya dengan saksama. Medali emas ini memang asli, tetapi tidak diketahui apakah ketiga orang ini asli. Medali emas belaka tidak membuktikan apapun. Seperti kata para prajurit keluarga Li, para prajurit kultus Dewa Darah punya cara untuk meninggalkan medali-medali ini dan melarikan diri. Lin Bai mengembalikan medali-medali itu kepada mereka, sambil menggelengkan kepala. Ketiga pria itu juga berada dalam dilema. Membedakan kawan dari lawan kini sangat sulit. Yang paling merepotkan adalah, kultus Dewa Darah telah menyusup ke seluruh wilayah Kezu, dan tidak ada yang tahu apakah para prajurit di sekitar mereka benar-benar anggota kultus tersebut. Semua orang di Kezu panik, dan semua orang yang mereka lihat di jalan dianggap musuh. Melihat wajah ketiga pria itu menggelap, seolah-olah mereka kehabisan cara untuk membuktikan identitas mereka dengan lebih baik, Lin Bai berkata, aku punya metode rahasia yang memungkinkanku mencari ingatan semua orang. Siapa di antara kalian bertiga yang akan membiarkanku melihat ingatan kalian? Aku bisa memverifikasi dari ingatan kalian apakah kalian prajurit kultus Dewa Darah. Bisik Lin Bai. Mendengar ini, ekspresi ketiga pria itu tiba-tiba menggelap, dan mereka tampak enggan. Salah satu pria berwajah pucat, yang tampaknya adalah pemimpin ketiganya, angkat bicara. Kenapa kami harus percaya padamu? Dengan kata lain, jika kau membuktikan kami prajurit dari divisi Zhaoxing, apa yang akan kau lakukan? Bagaimana jika bukan? Apa yang akan kau lakukan? Satu hal lagi, sejak kau muncul, kau belum mengatakan, siapa kau atau dari mana asalmu. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan token identitasnya dari tas penyimpanan, dan meletakkannya di depan ketiga pria itu. Lin Bai, murid 3 mutlak sekte Tian Sui. Lin Bai, kau Lin Bai. Wajah pria itu berkilat kaget, lalu ia tersenyum. Pantas saja kau mampu mengalahkan 6 prajurit Dewa Dao dengan satu energi pedang. Jadi kau Lin Bai. Pernahkah kau mendengar tentangku? Tanya Lin Bai, mengerutkan kening. Seingat Lin Bai, selain kunjungan singkatnya di ibu kota kekaisaran, ia tampaknya menghabiskan sisa waktunya di sekte Tian Sui. Bagaimana mungkin seorang prajurit dari divisi Zhaoxing tahu namanya? Dan menjadi incaran divisi Zhaoxing bukanlah hal yang baik. Aku sudah mendengar sedikit. Tapi aku tidak bisa menjelaskannya secara detail. Itu aturan divisi Zhaoxing. Pria itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Karena aku sudah memastikan identitasku, kau seharusnya percaya padaku, kan? Bisik Lin Bai. Pria itu bertanya, kau mau pergi kemana, saudara Lin Bai? Lin Bai menjawab, mengikuti perintah sekte, untuk membantu keluarga kerajaan Chu dan divisi Zhaoxing dalam menumpas pemberontakan sekte Dewa Darah di Kezu. Pria itu mengangguk pelan, raut wajahnya ragu-ragu, lalu berkata, baiklah, aku akan membiarkanmu mencari ingatanku untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Tapi aku harus menjelaskan sebelumnya bahwa metode yang kugunakan untuk mencari ingatanku memiliki efek samping yang serius. Dalam kasus yang parah, kau bisa mati di tempat, atau menderita demensia, kata Lin Bai dengan tenang. Pria itu tersenyum kecut dan berkata, mereka yang memasuki divisi Zhaoxing bukan lagi manusia. Kami hanyalah hantu yang berkeliaran di antara langit dan bumi. Pada saat ini, prajurit lainnya, yang terluka paling parah dari ketiganya, angkat bicara, biarkan aku datang. Aku tak tahan lagi, biarkan aku mati. Dadanya naik turun saat ia berbicara, dan darah mengucur dari mulutnya. Ia sudah terluka parah, jantungnya terkoyak. Bahkan dengan ramuan ajaib, bahkan dewa pun tak akan mampu menyelamatkannya. Kemari, cepat. Pria itu mendekati Lin Bai, wajahnya siap mati.
Melihat ini, Lin Bai tak ragu. Ia menamparkan kepala pria itu dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, lautan ingatannya yang luas muncul di hadapannya. Lin Bai memindainya, mencari informasi yang relevan. Dari ingatannya, Lin Bai mengetahui, nama pria ini adalah Jiang Lai, seorang prajurit dari Provinsi Seribu Sumber Naga, di bawah kerajaan Chu. 300 tahun yang lalu, ia berkelana sendirian ke 18 provinsi kekuasaan kekaisaran dan, secara kebetulan, memasuki divisi Zhaoxing. Sejak bergabung dengan divisi Zhaoxing, ia ditugaskan untuk beroperasi di Sangzhou, diam-diam memantau pergerakan klan-klan besar dan aktivitas tak biasa di Gunung Istana Iblis. Ketika Lin Bai mengambil tulang iblis mata air kuning dari Gunung Istana Iblis, yang menyebabkan kehebohan, ia adalah salah satu orang pertama yang melaporkan situasi tersebut kepada divisi Zhaoxing. Kemudian, selama insiden Kezu, ia dipindahkan dari Sangzhou ke Kezu, bertugas mengidentifikasi anggota Sekte Dewa Darah di negara bagian tersebut. Tak lama setelah tiba di Kezu, ia membentuk tim mata-mata rahasia bersama Su Zong, Zhou He, dan lainnya. Mereka menyamar sebagai prajurit dari kamar dagang dan diam-diam menyelidiki para agen Sekte Dewa Darah di Kezu. Su Zong adalah pemimpin tim mereka dan orang yang baru saja diajak bicara oleh Lin Bai. Zhou He adalah yang lainnya dari ketiganya. 3 hari yang lalu, mereka menemukan rahasia penting di kota Wuwen, di Kezu, tetapi sayangnya ditemukan dan dikejar oleh anggota Sekte Dewa Darah. Tim mata-mata kecil ini, yang dikejar oleh kultus Dewa Darah, berpencar dan berpencar, mengalihkan perhatian kultus tersebut. Mereka melarikan diri keluar Kezu, berharap terhindar dari serangan. Tanpa diduga, setelah melarikan diri dari Kezu, mereka menemukan perlindungan di keluarga Li di kota Xiuling, dekat perbatasan. Setelah mengetahui bahwa mereka adalah prajurit dari divisi Zhaoxing, keluarga Li memperlakukan mereka dengan baik, menyediakan makanan dan air, serta membiarkan mereka menyembuhkan luka. Tanpa sepengetahuan mereka, keluarga Li telah menjadi anggota kultus Dewa Darah. Setelah mengizinkan mereka tinggal, mereka diam-diam menghubungi anggota mereka yang kuat. Merasa ada yang tidak beres, mereka segera mencoba meninggalkan keluarga Li. Tentu saja, keluarga Li menolak, dan mereka menyaksikan kejadian itu. Kemudian, belasan dari mereka melarikan diri ke kediaman keluarga Li, tetapi hanya 3 orang yang berhasil menerobos. Akhirnya, mereka ditangkap oleh keluarga Li di alun-alun teleportasi. Setelah membaca ingatan orang ini, kekuatan hidup agen Zhaoxing Si bernama Jiang Lai ini perlahan menghilang, lenyap begitu saja. Seluruh tubuhnya lemas, ia ambruk di kaki Lin Bai. Jiang Lai, Su Zong dan Zhou He berteriak tak berdaya, wajah mereka akhirnya menunjukkan sedikit kesedihan saat melihat Jiang Lai ambruk ke tanah, tak bernyawa. Kini, Lin Bai akhirnya yakin bahwa mereka semua adalah pejuang dari Zhaoxing Si. Su Zong, rahasia apa yang kau ungkap di kota Wuwen? Lin Bai langsung menatap Su Zong dan bertanya.